warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qabiran basyira wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fajal wattaqun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatai alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Liwan pira rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka talabul ilmi. Alhamdulillah pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi wasilah turunnya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan tentunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung yang mengeluarkan kita dari kegelapan ke dalam cahaya iman, pada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, dan tentunya kita selaku umatnya yang senantiasa merindukan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada malam hari ini mudah-mudahan jamaah yang biasa hadir pada malam ini senantiasa dan sehat walafiat, yang masih di rumah mudah-mudahan tergerak untuk segera hadir, ya, yang hari ini mungkin berhalangan karena ada kepentingan, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, yang sedang tidak baik-baik mudah-mudahan Allah perbaiki keadaannya. Dan tentunya kita doakan juga putra-putri kita, ya, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mungkin yang lagi nyari kerjaan dimudahkan, ya. Kita juga yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan rezeki, ya, bagi kita semua, rezeki yang mudah, halal dan berkah tentunya. Yang mungkin punya cita-cita pengen nikah lagi, Allah mudahkan pasangannya, ya. Yang pengen nikah dua, ya, ditahan dulu. Fi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga di malam hari ini alhamdulillah ada hujan sedikit, ya. Ini membuat sejuk, ya. Tentunya sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita, bagi petani, walaupun tidak banyak tapi ya cukup membuat bumi ini menjadi lebih segar. Iwan pilar mukullah, pada pertemuan dulu kita sudah membahas tentang air, ya. Kita bicara fikih. Pada malam hari ini insya Allah akan kita coba kita bahas tentang najis, ya, diambil dari buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Insya Allah ini
buku yang cukup bagus. Nah tentunya bicara tentang najis ini bukan perkara yang asing ya, artinya sudah kita pelajari sejak kecil ya. Sekedar kita mengingat kembali ya, barangkali ada yang masih mungkin terlupakan atau memang belum kita pelajari. Najis ini adalah sesuatu yang kotor tentunya, sesuatu yang kotor. Biasanya kita akan merasa jijik ketika melihat sesuatu yang kotor. Makanya Allah memerintahkan ya untuk membersihkan sesuatu yang kotor ini. Dalam surat Al-Mudaththir Allah sampaikan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir ya. Dan bersihkanlah pakaian-pakaianmu dari kotoran-kotoran. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang pada orang-orang yang bertaubat ya, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bagi seorang muslim tentunya kebersihan ini adalah sesuatu yang penting ya. Dalam sebuah dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi seorang muslim itu sudah nampak dari fisik saja sudah kelihatan bersih ya. Pada dalam fikih sendiri thaharah itu adalah bab yang pertama. Jadi kalau seorang muslim kemudian ternyata dalam kehidupannya malah kucel, nah ini itu tidak menampakkan sosok muslim yang baik gitu. Karena bagi seorang muslim ya, kita sudah tahu sehari itu 5 kali kita bersih-bersih ya. Tapi wudhu itu sehari 5 kali ya, itu minimal. Apalagi kalau yang suka menjaga wudhunya ya gitu. Ketika batal wudhu lagi ya, batal wudhu lagi ya gitu. Bagaimana itu adalah sunnah Rasulullah ya. Kita makan wudhunya munrek sholat tungkul. Ya, bayangkan 5 kali sehari gitu ya. Bagaimana wajah tidak glowing man gitu. Jadi selayaknya seorang muslim itu ya dari bersih penampilannya ya. Nah kembali ke najis ya, sesuatu yang kotor itu ya, maka menjadi keharusan bagi kita ya adalah untuk membersihkannya. Karena suci dari hadis ini, suci dari najis ini termasuk syarat sahnya sholat ya. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Seorang muslim ketika masuk masjid ya, maka sudah memastikan dirinya dia betul-betul suci ya, badannya, pakaiannya ya, tempatnya dari najis. Kita masuk masjid semuanya buka sepatu, walaupun sepatu kita harganya 2 juta misalkannya ya, wayahna parkir gitu. Makanya mereka kagum luar biasa seorang muslim ya. Nah bicara najis ya, kita mengetahui ada 2 jenis najis. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Yang dimaksud dengan najis ainiyah adalah najis yang kelihatan wujudnya. Tapi kalau najis hukmiyah ya adalah najis yang wujudnya tidak kelihatan tetapi statusnya adalah najis. Ya. Contoh sama seperti di masjid. Anak kecil main ke masjid tiba-tiba ngumpul, gak lama kalau panas kering ya, maka itu tetap statusnya najis. Najis hukmiyah. Walaupun sudah kering karena belum dicuci, maka itu tetap statusnya najis. Najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau ain itu kelihatan wujudnya ya, mata ain kelihatan. Kalau hukmiyah tidak ada wujudnya tapi statusnya masih najis. Ketika tadi ainnya sudah hilang tetapi belum dibersihkan, maka menjadi najis hukmiyah. Nah itu jenis najis. Nah kita juga mengenal macam-macam najis. Ada najis yang ringan, muhaffafah,
ada najis mutawasitoh, ada najis mugoladoh. Ya, mau apa najis naon komandan? Najis yang ringan, cukup disiram saja atau diusap pakai air bersih. Kalau najis mutawasitoh ya harus dibersihkan dengan air sampai hilang wujudnya, baunya, segalanya. Nah, itu najis mutawasitoh. Najis mugoladoh itu najis dari anjing dan babi. Mensucikannya berat, itu malah juga najis berat. Maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Nah, zaman sekarang kok masih pakai tanah, kan sudah modern. Kenapa nggak pakai sabun? Itu kata orang-orang liberal begitu. Ya, ternyata ya dalam air liur anjing dan babi itu ada bakteri yang tidak bisa dibunuh kecuali oleh tanah. Setelah diteliti sekarang, kunaon kekeh kudu make tanah. Zaman sudah modern masih keneh make tanah ya. Teu make sabun seungit ongkoh kan gitu. Ya ternyata begitulah Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu, membuat orang-orang menjadi penasaran, kunaon tadi ganti ku sabun aya geus modern. Orang-orang barat kalau itu sok penasaran, maka diteliti ya. Kenapa ya sampai harus 7 kali harus pakai tanah? Wah, ternyata bakteri itu hanya bisa dibunuh dengan tanah. Nah, orang-orang yang dapat hidayah meneliti najis saja bisa masuk Islam. Masya Allah, bayangkan 14 abad yang lalu sudah begitu ya, jadi mereka akan seperti itu ya. Orang mah pokoknya mah dacek kudu kitu. Nah, orang mah iman dulu kita mah ya. Nah, kalau kita mah malah sesuatu pasti dengan iman dulu. Pokoknya mah kudu pakai, ya udah dilaksanakan. Kalau orang lain mah akal dulu yang jalannya, kunaon imanna datang. Jadi orang mah iman heula karek engke nungguan ti batur gitu. Datara mikir orang gitu. Gitu. Kalau itu sekarang tuh jarang yang berpikir ya. Ya setelah ketiadaannya khalifah tuh sudah tidak ada lagi pemikir-pemikir yang jenius. Semuanya mereka orang-orang non muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan at-tahuru satrul iman ya. Kesucian adalah sebagian dari iman. Jadi seorang beriman itu sudah harusnya ya kelihatan bersih ya. Islam itu begitu indah sehingga kebersihan itu menjadi hal yang penting. Ketika kita beribadah, maka biasakan kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ini menghadap Allah, kadang-kadang kita berani dengan pakaian yang asal. Menghadap Allah itu harus yang terbaik. Ini yang maha, coba yang ngasihnya. Bagaimana mungkin ibadah kita akan khusyuk, pakaiannya aja tidak menunjukkan kesiapan kita. Nah, kembali ke najis, apa saja sih yang termasuk ke dalam najis? Yang pertama bangkai. Jadi bangkai itu apa? Binatang ya yang mati tanpa disembelih. Hayam ngajebruk ke sumur, mangkaning hayam gede tuh, montok sapa manggang, paeh ceukna teh heman euy. Nah, maka ini termasuk bangkai ya. Maka atau apalagi tubuh binatang yang dipotong hidup-hidup termasuk dalam kategori bangkai. Abu Bakar Al-Laisi meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Ma qutiya minal bahimati wa hiya hayatun fahuwa maitatun." Apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai. Jadi bukan yang mati tanpa disembelih saja ya, kita memotong sebagian dari binatang itu adalah bangkai. Nah, itu adalah bangkai yang najis. Tapi ada bangkai yang tidak najis. Bangkai yang tidak najis itu adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Uhillalana maitatani wadamani fa amal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat tohalu."
ada 2 bangkai dan 2 darah yang halal bagi kita. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah adalah hati dan jantung. Kemudian ada hadis lain, ya, huwa tahuru ma'uhu hillu maitatahu, huwa tahuru ma'ahul hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Segala bangkai air laut itu halal. Artinya bangkai binatang yang hidup di laut, man. Lain lagi bangkai sapi di laut halal lain. Artinya bangkai binatang laut itu halal. Seorang muslim akan terjaga ketika yang bicaranya iman. Bagi mereka yang sudah tidak mengenal haram-haram, halal-haram, maka ya hidupnya akan seperti binatang, ya. Karena binatang mah tidak pernah mengenal halal haram. Nah, kemudian apa lagi, ya? Bangkai yang halal. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut dan tawon. Bangkai binatang-binatang itu suci, ya. Jika ia jatuh pada makanan atau minuman, maka itu tidak membuatnya najis. Ibnu Munzir mengatakan, aku tidak melihat ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bangkai yang telah disebutkan di atas, kecuali satu madhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu najis. Jadi ada ulama yang menajiskan, ya, ketika ada bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Tetapi jika bangkai itu jatuh ke dalam cairan, maka dimaafkan selama tidak mengubah cairan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hukum tulang, tanduk, kuku, bulu, kulit, ya. Status hukum tulang, tanduk, kuku, dan bulu, kulit bangkai binatang tersebut dan yang sejenisnya adalah suci, ya, jadi statusnya suci, ya, bangkai yang tadi. Hal itu dikarenakan hukum asal dari benda tersebut adalah suci, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut najis. Terkait dengan tulang-tulang binatang seperti gading gajah, ya, Imam Juri berkata, aku melihat beberapa orang dari ulama-ulama terdahulu menggunakan gading gajah untuk menyisir rambut mereka, menjadikannya tempat minyak wangi, dan mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa. Riwayat ini diceritakan juga oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuannya Maimunah mati, ya. Artinya diberikan kepada budak perempuannya namanya Maimunah, kambing itu mati. Rasulullah lewat dan berkata, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kalian bisa menyamaknya dan menggunakannya. Jadi ketika kambing mati, ya, itu kulitnya boleh dimanfaatkan. Disamak teh menurut manaon cik? Ya, dikeringkan, ya, dikeringkan, diproses gitu, ya, sehingga seperti kulit sepatu itu kan yang sudah disamak gitunya, sudah diolah, dimasukkan ke dalam tempat, kemudian dipanaskan, kemudian dibersihkan, kemudian dikeringkan tuh, baru bisa menjadi sebuah kayak dari dompet gitu, ya. Itu kan dari kulit binatang yang halal. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, kambing itu sudah menjadi bangkai, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bangkai yang haram itu hanya jika dimakan, ya. Kalau dimakan haram. Suatu ketika Ibnu Abbas membaca sebuah ayat, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai. Jadi yang diharamkan itu memakannya, ya. Jadi ketika sapi, kambing, ayam mati tersekik tanpa disembelih menyebut asma Allah, maka itu menjadi statusnya haram dimakan. Kemudian ia berkata, bangkai yang haram hanyalah jika dimakan, adapun kulit, tempat yang dibuat darinya, gigi, tulang, bulu, dan wol adalah halal. Begitu juga dengan anfihah atau zat dari perut sapi untuk membuat keju, dan susu bangkai, dan laban susu bangkai, keduanya halal, ya. Ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak, dicerita, mereka makan keju orang Yahudi. Seseorang yang menjadi tukang anfihah, padahal hukum sembelihan orang Yahudi sama dengan bangkai, haram.
Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang keju, minyak samin dan fira atau bulu binatang. Ia menjawab, sesuatu yang halal adalah segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan sesuatu yang haram adalah segala sesuatu yang telah ia haramkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak ia jelaskan di dalam Al-Quran, maka hal itu termasuk ke dalam sesuatu yang dimaafkan, tidak apa-apa. Kita mengetahui bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Salman adalah mengenai keju yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, dan pada saat itu Salman sedang menjabat sebagai deputi Umar di Madinah. Jadi kan kita tuh sembelihan orang Yahudi itu tidak boleh, tetapi kejunya boleh dimakan ya dalam. Nah, berikutnya darah. Nah, darah yang masuk di sini adalah mencakup darah yang mengalir, ya, yang najis itu. Maspuh, seperti darah yang mengalir ketika binatang disembelih, dan darah haid. Ya, jadi darah yang mengalir ya, binatang yang disembelih atau darah haid. Nah, namun hukum darah yang sedikit adalah dimaafkan, tidak najis, sedikit ya gitu. Nah, maka dalam memaknai kata masfuhan dalam surat Al-An'am ayat 145, Ibnu Juraiz berkata, kata masfuh mengandung arti darah yang dialirkan ya. Jadi hukum darah yang ada di dalam tulang adalah tidak najis ya. Nah, tulang kayak ketihan itu masalah ya. Kemudian berkaitan dengan darah yang ada di dalam seekor kambing yang disembelih atau darah yang mengapung saat daging itu dimasak, maka Abdul Mujlis berkata tidak apa-apa. Darah yang diharapkan adalah darah yang dialirkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami memakan daging sedangkan darah mengambang di atas kuali. Maka Hasan berkata, kaum muslimin tetap melakukan sholat dalam kondisi luka berdarah. Jadi ada dua kejadian ya, ketika Aisyah memasak ya masih ada darah dari dagingnya ya. Kan di daging masih kena air getihan gitu ya. Maka itu bukan darah yang najis, bukan darah yang diharamkan. Jadi yang namanya itu darah yang mengalir ya gitu. Tuh kudu sampai bersinan bodas gitu ya gitu. Ya, jadi artinya darah-darah itu yang masih menetap di dalam daging tidak mengalir, itu nggak masalah. Ya. Seperti kita makan sate, soknya, sate kan darah dikumbah, ya. Nah dagingnya menurut tukang satenya kan langsung diiris, ya, gitu. Jadi yang diharapkan adalah darah yang mengalir, ya. Jadi darah yang mengalir, ya tadi ya seperti darah yang keluar dari tenggorokan, nah itulah darah yang diharamkan. Nah, bagaimana dulu kaum muslimin tetap melakukan sholat dalam kondisi luka berdarah? Ya, bagaimana kita mendengar riwayat Sayyidina Ali ya, yang panah masih menancap, tapi masih sholat gitu ya, gitu. Artinya darah itu ya, itu darah yang dimaafkan. Nah, riwayat yang mengatakan Umar ya, melakukan sholat sedang lukanya terus mengucur darah adalah benar. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh di dalam Al-Fath. Abu Hurairah juga melihat bahwa tidak ada masalah dengan setetes atau dua tetes darah yang mengalir. Jadi ngalirna ukur ya tadi seperti orang buka bisul ya, kapencet tret gitu. Jadi yang darah itu yang ngalir ngogolontor gitu, ya terus ngucur lah gitu. Seperti ke iris gitu. Jadi kalau hanya ya netes kering kan kadang-kadang kita coba habis kan penyeluka ya, gagaronya lecet kan soal getihannya kan ngucur sampai ente keluar berep kata kering kan gitu. Nah dari yang itu tidak najis ya. Jadi yang itu adalah yang tadi yang nolong orang ke sholat tiba-tiba ngagutuk batuk karena orang jedut ngocor eta gitu. Jadi yang tidak berhenti. Kalau seperti kadang-kadang orang ke sholat bekas lukanya di pacelnya gitunya itu terus keluar seetik terus kering gitu. Nah itu adalah yang dimaafkan ya, seperti itu. Nah adapun darah yang keluar dari tubuh seekor nyamuk atau darah yang merembes dari kutu bangsat adalah makfu, dimaafkan ya. Traknya gitu, dan itu karasa cet kayak getihan didinya nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak najis ya, dimaafkan. Abu Muljid
pernah ditanya tentang hukum nanah yang mengenai badan atau baju. Nah ini gitu. Kata Abul Muljis tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut darah dan tidak menyinggung soal nanah gitu ya. Nah, ini keterangannya. Ibnu Taimiyah berkata adalah wajib hukumnya mencuci baju yang terkena nanah ya atau nanah yang sangat kental. Namun begitu tidak ada dalil yang menyatakan semua itu najis. Dicuci mah dicuci gitu ya gitu. Nah bisi geleh. Nah kemudian apalagi daging babi lah gitu. Jelas ini ya. Katakanlah tidak kudapatkan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai dan darah yang mengalir dan daging babi, karena semua itu kotor ya. Jadi bangkai, darah, daging babi kan itu. Hurimat alaikumul maitata wadama wal hinjir kan gitunya gitu. Diharamkan ya bagi kamu. Hurimat alaikumul maitata itu bangkai, wadama darah yang mengalir, wal hinjir. Ayat ini menegaskan bahwa semua hal itu tidak baik, tidak sesuai dengan akal sehat dan harus dikembalikan kepada pertimbangan hati nurani. Namun begitu, menurut pendapat sebagian ulama, seseorang dibolehkan untuk memelihara bulu babi. Apakah bulu babi ini adalah hewan? Kan ada hewan bulu babi yang di laut tuh, namanya bulu babi. Ya. Kemudian muntah, ya ini. Kencing dan kotoran manusia. Semua ulama sepakat bahwa hukum ketika benda ini muntah, kencing, kotor adalah najis. Awas. Muntah teh najis man. Kalau dahak tidak, ya. Dengan ludah kan tuh. Jadi yang keluar dari perut keluar ke handap najis. Muntah dalam perut keluar muntah namanya. Namun begitu muntah yang sedikit masih didapat dimakfu. Ya, jadi yang sedikit itu dimaafkan. Muntahna di pinggir orang rada jauh tapi aya nyebret saeutik. Nah, itu yang dimaafkannya. Nah, ada juga kencing anak kecil. Nah, maka dalam hal masalah air kencing ada dua. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang baru minum air susu ibu itu maksudnya najis muhaffafah. Jadi cukup diusap pakai air gitu. Beda dengan perempuan mah mutawassithah. Beda. Jadi najis laki-laki yang belum 2 tahun masih baru minum air susu ibunya itu najis ringan muhaffafah ya. Cukup disiram bersut udah. Nah, suatu ketika Ummu Qais radhiyallahu datang mendatangi Rasulullah dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibu. Anak kecil itu kemudian kencing di pangkuan Nabi. Beliau lalu meminta air dan menyiram bajunya. Beliau tidak mencucinya, jadi cukup dibanjur. Sebagaimana diceritakan oleh Ali radhiyallahu, bolol gulami yundahu wa bolol hariyati yugsalu. Kencing anak laki-laki hanya disiram, sedangkan kencing anak kecil perempuan harus dicuci. Kemudian wadi. Apa wadi? Wadi adalah cairan kental putih yang keluar setelah kencing. Menurut kesepakatan ulama, cairan ini adalah najis. Aya wadi, aya mazi, aya mani, beda. Wadi keluar setelah kencing gitu. Seorang harus mencuci batang jakar dan buah jakarnya, tetapi ia tidak wajib mandi besar. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan mani mewajibkan seseorang untuk mandi, sedangkan maji dan wadi harus disucikan dengan sempurna. Jadi seperti air kencing. Basuhlah jakar dan kedua buah jakarmu, lalu berwudulah seperti jika engkau berwudu ketika kamu melaksanakan sholat. Jadi tidak mewajibkan mandi. Seperti yang kedua nih maji. Maji ini adalah cairan putih kental yang keluar ketika seorang sedang biasa ngalamun anu jorok. Ya, ngalamun jorok atau suami istri lelaki ketika sedang berjumpa dengan istri. Sebelum keluar mani itu ada yang bening mana ya keluar itu nama-nama maji. Jadi sebelum keluar mani biasanya keluar maji bening man. Saking kalau itu ya geus murid tukang teh tingali herang diusapkan teh maji ya.
Nah, jadi biasanya keluar ketika sedang berfantasi, ya, ngalamun jorok, atau ketika seorang sedang melakukan hubungan intim sebelum mulai, ya, praknya, pemanasan lah, gitu ya. Nah, keluar cairan ini biasa keluar dari perempuan atau laki-laki, namun lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, menurut kesepakatan ulama, hukum cairan maji ini adalah najis. Jadi jika tersebut mengenai tubuh seorang, maka tubuh tersebut wajib dicuci dan dibasuh. Apabila cairan tersebut mengenai pakaian, maka cukup disiram dengan air, sebab cairan itu agak sulit untuk dihindari karena sangat sering mengenai tubuh orang-orang muda. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah laki-laki yang sering sekali mengeluarkan maji. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menemui Rasulullah, ya, dan bertanya. Jadi malu Ali itu. Aku malu untuk bertanya sendiri karena putri beliau Fatimah adalah istriku. Ketika lelaki itu bertanya, beliau menjawab, berwudulah, cukup kamu cuci jakarmu, ya, kata Rasul. Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu menceritakan, aku disulitkan dengan keluarnya cairan maji yang terus menerus. Setiap kali aku keluar maji, aku mandi besar. Aku bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, kamu cukup berwudu. Jadi tak kudu mandi, ya. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan maji yang menyentuh baju saya? Kamu cukup ambil segenggam air, bilaslah bajumu yang terkena cairan itu. Muhammad bin Ishaq radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika aku selalu mengeluarkan cairan maji. Aku mendatangi Rasulullah dan aku menceritakan tersebut kepada Rasulullah. Ya, kata beliau, kamu cukup mengambil sewadah air lalu siramlah. Nah, itu tentang status maji dan wajib najis. Ya, karena wajib. Nah, berikutnya ini mani. Sebagian ulama mengatakan bahwa mani adalah najis, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mani adalah suci. Lamun mani najis berarti orang itu tina barang najis satu, ya, gitu. Kan orang itu tina mani, ya, bertemu dengan sperma. Maka mani adalah suci, namun begitu dia juga untuk membasuh mani yang masih basah atau membersihkan mani yang sudah kering. Walaupun itu tidak najis tapi cuci, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku membersihkan mani dengan cara dikerik dari baju Rasulullah, ya. Kalau mani itu sudah kering, ya, nempel dikerik, ya. Dan aku membasuhnya jika mani itu masih basah. Innama huwa bimanzilatil muhati wal busaqi wa innama yakfika an tamsahu bihirfatin aw bi'idni kharatin. Mani itu sama dengan ingus dan ludah. Kamu cukup membersihkannya dengan kain atau dengan mengerik. Berikutnya kita simpan dulu untuk pertemuan yang akan datang. Jadi masih ada beberapa tentang kencing kotoran binatang yang tidak halal, kencing kotoran atau yang halal dimakan. Jadi ada beberapa pendapat, ya. Bagaimana? Ternyata ada pendapat yang mengatakan kencing atau kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis, tetapi kotor saja, ya, jadi tidak najis, ya, gitu. Bagaimana Rasulullah pernah menganjurkan seseorang berobat dengan kencing onta, itu, ya, itu riwayatnya di situ. Baik, itu saja yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua tentang najis ini. Maka berhati-hati karena ini bagian dari kesucian kita, ya, dalam beribadah, ya. Jangan dianggap sepele, ya. Bagaimana sebuah hadis meriwayatkan ketika Abu Bakar melihat mayit yang akan dikuburkan tiba-tiba bergerak. Ketika itu maka disuruh dibuka, ya. Ternyata di dalam kain kapan itu dibuka, ternyata ada ular. Maka Abu Bakar akan memenggalnya maka ular itu tiba-tiba bicara, ya, apakah engkau akan membunuh makhluk yang Allah perintahkan, ya. Maka dicari kenapa si mayat ini sampai belum ditutup dengan tanah sudah didatangi ular. Ternyata dia punya kebiasaan tidak baik ketika kencing, ngumbahna teu bener. Ya, maka ketika kencing, Abi pernah praktekkan dulu bagaimana kencing yang baik. Artinya masih ada najis yang menempel. Maka ketika kita kencing itu hati-hati, ya. Berarti kan ketika kencingnya tidak benar, dia bawa najis, sholatnya bawa najis, gitu. Ya, ke situ larinya tuh ketika dia sholat membawa najis, otomatis sholatnya sah, kan gitu.
Mun salat sah ya udah ya. Yang jelas dosa. Maka hati-hati dengan tadi istinja kemudian sebagainya bersuci. Baik, itu yang baiknya, yang benarnya tentunya dari Allah dan Rasulnya, yang kelirunya itu dari hawa nafsu abi sendiri. Mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kifarat majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.